Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Indralaya, Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Kami akan menyajikan video mengenai enzim pada pembuatan tape. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 3 kelas Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatima dari kelompok 3 Indralaya dengan NIM 06091282126052. Saya Dian Agustin, NIM 06091182126016. Saya Trisantiana, NIM 06091118260002. tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Teori, enzim merupakan biokatalisator protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan dengan jalan menurut tenaga aktivasi. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal yang bereaksi disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda menjadi produk. Sifat-sifat enzim. Yang pertama itu enzim aktif dalam jumlah yang sedikit. Kemudian yang kedua, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisasinya pada kondisi stabil. Kemudian yang ketiga, enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Kemudian yang keempat, kerja katalis enzim bersifat spesifik. Adapun sampel yang kami gunakan yaitu tapai singkong. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahami materi mengenai enzim. Kedua, siapkan alat dan bahan untuk pembuatan tape. Ketiga, videokan setiap tahap dan proses pembuatan tape. Keempat, edit rekaman menjadi video dengan semenarik mungkin. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tahapan selanjutnya, kupas terlebih dahulu singkong secukupnya. Cuci singkong sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, rebus singkong sekitar 10 menit sampai matang, tetapi jangan terlalu sampai lembut. Angkat singkong yang telah matang dan biarkan sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu singkong benar-benar dingin, haluskan terlebih dahulu ragi tape yang akan digunakan. Siapkan wadah dan lapisi wadah dengan daun pisang, kemudian taburi lagi di dasarnya, dan susun singkong ke dalam wadah yang dilapisi daun pisang dan telah ditaburi ragi pada dasarnya. Taburi kembali ragi di atas singkong yang telah tersusun di dalam wadah sampai merata. Tutup kembali singkong yang telah tersusun di dalam wadah menggunakan lapisan daun pisang. Lalu, tutup dengan penutup wadahnya. Kemudian, simpan singkong tersebut dalam suhu ruang selama 2 hingga 3 hari sampai tape terbentuk. Setelah 3 hari, tape akan terbentuk. Setelah proses fermentasi, tekstur singkong menjadi lebih lunak dan berair. Rasa singkong akan berubah menjadi manis keasaman dan beraroma alkoholis. Hal tersebut menandakan bahwa proses fermentasi singkong menjadi tape berhasil. Hasil penelitian adalah tape yang nikmat dan lezat. Berbeda dengan singkong, tape memiliki tekstur yang lebih lunak dan rasa yang lebih manis. Tape berbentuk semi cair, berasa manis keasaman, dan memiliki tekstur lengket. Apabila dimakan, tubuh akan terasa hangat karena tape mengandung alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh ragi tape. Dalam pembuatannya, tape memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi agar singkong dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang berlangsung secara baik. Perubahan biokimia yang terjadi pada fermentasi tape adalah karbohidrat menjadi gula atau glukosa dan gula menjadi alkohol. Karbohidrat diubah menjadi glukosa dengan bantuan mikroorganisme Clamdomucor, sedangkan gula diubah menjadi alkohol dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces
cerevisiae. Secara singkat, glukosa merupakan gula yang paling sederhana dan melalui proses fermentasi akan dihasilkan etanol. Rasa masam pada tape disebabkan adanya pati yang diubah oleh enzim amilase menjadi gula, sukrosa. Enzim invertase mengubahnya lagi menjadi glukosa, menghasilkan alkohol. Jika proses fermentasi terlalu lama, alkohol akan menghasilkan asam asetat sehingga dapat menghasilkan tape yang terasa masam. Reaksi enzimatik dalam pembuatan tapai. Gula menghasilkan alkohol di reaksi karbon dioksida, di reaksi energi, di reaksi glukosa, merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi. Proses fermentasi. Yang pertama, molekul-molekul pati terpecah menjadi gula-gula sederhana. Proses ini disebut hidrolisis enzimatis. Yang kedua, gula-gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol. Yang ketiga, alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter melalui proses oksidasi alkohol. Yang keempat, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tapai. Kesimpulan, enzim merupakan biokatalisator protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan. Enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi dan tidak mengubah kesetimbangan reaksi, serta bersifat sangat spesifik. Salah satu penerapan enzim dalam kehidupan sehari-hari tampak pada pembuatan tapai. Proses fermentasi tapai terjadi dalam 4 tahap, yaitu hidrolisis enzimatik, pembentukan alkohol, pembentukan asam, dan pembentukan ester. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.